Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan sharing session. Ini merupakan sharing session yang ke-7 di minggu ke-9. Kalau tidak salah hitungan Pak Soleh itu minggu yang ke-9. Harusnya kita sudah melaksanakan sharing session itu ya sudah ke-9 atau ke-8, tapi ya apa-apa ya. Mungkin minggu ini kita akan melaksanakan 2 kali. Dan setiap pelaksanaannya tidak harus lama-lama. Ini sudah ada sekitar 4 ya. Kita masih ada 2, nanti mungkin yang lain akan bergabung. Berkaitan dengan sharing session ini, seperti biasa, Pak Soleh ingin mendapatkan informasi tentang kegiatan yang sudah kalian laksanakan. Hari ini Senin ya, yang sempat ke SD Darussalam siapa ya? Saya, Median, sama Hana, Pak. Bertiga? Iya, Pak. Bertiga. Itu sesuai jadwal atau bagaimana? Iya, sesuai jadwal, Pak. Oke. Rifki, kamu tadi ngajar di kelas berapa? Saya tadi di kelas 6, Pak. Oh, loh, bukannya kamu senang kalau di kelas awal? Gantian, Pak. Kok gantian kenapa? Memang kesepakatannya bagaimana dulu itu? Nggak ada kesepakatan sih, Pak. Cuma bebas aja itunya, kelasnya gitu. Biar bisa merasakan juga. Oh iya. Oke, berarti tidak ada spesialisasi kelas ya? Enggak, Pak. Oke. Mbak Median tadi juga ke sekolah ya? Iya, Pak. Hari ini kamu nggak ada kuliah? Ada, Pak. Tapi tadi via Elena. Oh gitu. Jadi tidak ada Vicon ya? Iya, tidak. Dengan siapa tadi? Gimana, Pak? Harusnya dengan dosen siapa? Itu Bu Hana. Oh. Kamu untuk semester ini kuliah berapa SKS? 20. 20. Terus yang kamu ajukan untuk konversi berapa SKS untuk kegiatan ini? Kalau untuk yang di jurusan saya itu, saya mendengar informasi bahwa nggak bisa dikonversi di SKS matkul yang semester ini, Pak. Jadi dikonversi yang itu, yang semester 7 kayaknya. Yang PLP. KKN. Ya. PLP sama KKN? Ya. Berarti hanya 8 SKS? Belum tahu kalau itu. Lah ya, artinya kalau PLP sama KKN itu kan totalnya 8 SKS. Berarti yang 12 SKS kamu ikhlaskan ya? Iya, kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa. Untuk mata kuliah lain tidak ada yang coba bisa dikonversi. Sejauh ini saya belum dapat info. Oh begitu. Teman-temanmu bagaimana, nggak ada info? Gimana, Pak? Teman-teman, informasi dari teman-teman bagaimana? Iya, informasinya ya itu tadi nggak bisa dikonversi ke mata kuliah. Bisanya ya KKN sama TPL. Iya. Berarti kamu menyesal dong ikut KM2 ini kalau tidak bisa? Enggak menyesal. Yang benar. Enggak apa-apa ya berarti. Nanti kalau tidak bisa yang 12 SKS itu. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting bulanannya lancar gitu ya. Nah, iya. Liane dan melu guyu gitu mesti. Untuk Median sudah cair ya sama si Risma ya? Iya, alhamdulillah sudah.
kemarin hari Jumat. Ya, 1 bulannya berapa? 1,2? Iya, Pak. Terus itu nanti ada untuk bantuan UKT juga ya? Iya, bantuan UKT. Ya, asal bukan mahasiswa bidik misi ya. Nggih. Kalian berdua kan tidak ada yang bidik misi kan? Saya tidak, Pak. Nah, iya, berarti kan ada prospek untuk mendapatkan pengganti UKT 1 semester 2,5 ya? 2,4 kayaknya. Dan nggak perlu lapor ke orang tua kan? Iya. Risma juga sama? Sudah ya? Risma kan yang dari PAUD kan? Iya, Pak. Udah. Nah, untuk yang dari UMK bagaimana ini kabarnya? Udah informasinya Pak. bagaimana? Ini, Pak. Sudah, Pak. Duh, sudah bagaimana? Sudah cair, Pak. Oh lah, tadi malam itu kan Pak Soleh nanya katanya belum. Cairnya baru tadi pagi, Pak. Oh, pantesan ini joinnya lambat karena mungkin belanja-belanja ya. Jadi agak terlambat bergabungnya. Ya sudah, syukurlah. Yang penting bagi Pak Soleh itu kalian melaksanakan kewajiban sudah ya. Kemudian hak juga memang kalau terlambat itu harus dimaklumi karena yang dilayani itu ribuan. Jadi bukan hanya yang di Kudus. Di Kudus itu berapa kemarin kita waktu penyerahan itu berapa ya, saya lupa itu. Itu padahal seluruh Indonesia ya. SD sama SMP. Jadi ya harus dimaklumi kalau kadang-kadang terlambat ya. Kadang-kadang terlambat. Nah, tapi kita nggak bisa bantu ya. Nggak bisa bantu untuk mencairkan, hanya sekedar menanyakan. Tapi yang penting sudah ya. Kemudian untuk kegiatan juga tadi sudah disampaikan, Mbak Risma sama Median tadi sudah hari ini ke sekolah. Kalau Mbak siapa tadi yang ke kelas Rifkiana juga ya. Rifkiana, itu sudah mengajar di kelas 6. Median tadi ngajar di kelas berapa ya hari ini ya? Di kelas 1, Pak. Oh, kelas 1. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan sementara, kalian ini bergantian untuk kelasnya ya. Jadi semua merasakan mengajar di kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini memang plus, ada plusnya ya, ada minusnya. Minusnya kalau tidak siap dengan perubahan-perubahan itu kalian akan repot ya. Kalau nggak siap loh, tapi nampaknya kalian memang sudah siap dan mudah-mudahan sudah semakin nyekrup gitu dengan pihak sekolah. Helmi, kamu kemarin waktu kita sharing session itu kan sakit mata. Sekarang masih atau sudah sembuh itu? Sudah sembuh, alhamdulillah. Helmi, guru yang ada di SD Darussalam 5 ada berapa? Ayo, tahu enggak? Dihitung coba, Pak siapa, Pak siapa, Pak siapa. Enggak tahu ya? Coba Alfia tahu enggak ya? Sebagai komting itu dia harus tahu mestinya. Alfia, kamu hari ini enggak ke sekolahan ya? Iya, Pak, tidak. Kamu kuliah hari ini? Iya, kuliah. Ada kuliah dengan Pak Wawan enggak ya? Wawan siapa, Pak? Dosen. Yang baru selesai S3 IPS. Oh, tidak, Pak. Oh, semester ini enggak ya? Sama seperti yang saya tanyakan ke Median tadi. Untuk Alfia ada di UMK ya. Kalian ada problem kaitannya dengan konversi mata kuliah enggak? Kalau di jurusan saya dan Helmi Casmi itu kan pendidikan bahasa Inggris. Itu malah tidak ada konversi mata kuliah, Pak, karena CPL-nya itu beda. Seharusnya
CPL-nya itu SMP atau SMA, tetapi kita masuknya di SD. Oh gitu. Iya. Tapi untuk mata kuliah kalau di tempatnya median kan tadi PLP dan KKN bisa. Apa kalian nggak bisa? Ya dari Kaprodinya itu bilang nggak bisa Pak. Alasannya yaitu tadi yang CPL-nya berbeda. Tapi ya kalau KKN sama masa harus, memang kalau KKN itu ada CPL harus SD atau SMP begitu. Coba besok kalau bicara sama Kaprodinya Pak. Iya, soalnya kalau KKN kan nggak ada hubungannya kamu mau mengajar di mana, yang penting kan aktivitas ini punya hak, yang melaksanakan kegiatan ini mestinya punya hak untuk rekognisi atau konversi sampai 20 SKS ya. Sebab ketika kalian dulu mengajukan melamar itu kan yang tanda tangan itu kan dekan ya. Dekan sama Kaprodi, dan itu ada keterangan sanggup di konversi 20 SKS. Tapi begini, bolehlah ya, mungkin ada yang kecewa kalau ternyata keinginan untuk konversi 20 SKS itu kandas. Kandas artinya tidak disetujui oleh Kaprodi masing-masing. Karena bagaimanapun juga untuk MBKM ini memang di satu sisi bagi mahasiswa itu peluang untuk mendapatkan pengalaman baru, pengalaman yang luar biasa ya. Karena kalian bisa bekerja bersama, belajar bersama dengan teman yang dari luar kampus. Kebetulan ini ada 2 ya. Kemarin saya Pak Soleh itu ada 4 ya. Jember, Surabaya, Semarang, Undiksa. Nah, itu ada Malang malahan ya. Jadi ada 5 dari 7 itu. Jadi bisa merasakan bagaimana berinteraksi dengan mahasiswa yang berasal dari luar kampus. Tentu ada nuansa yang berbeda. Dan pengalaman ini mahal. Pengalaman untuk berinteraksi dengan teman mahasiswa di luar kampus dalam suasana egaliter itu sangat mahal. Ya, sangat mahal, dan mungkin kalian tidak akan mendapatkan kesempatan itu lagi kecuali di tempat bekerja nanti. Dan itu harus kalian syukuri. Kalau toh pada akhirnya janji atau keinginan rekognisi atau konversi 20 SKS itu tidak bisa didapatkan, ya tidak masalah ya. Tidak menurut Pak Soleh tidak masalah. Karena kalian sudah mendapatkan itu tadi pengalaman yang luar biasa yang tidak akan kalian dapatkan sembarangan. Teman-teman kalian juga banyak yang berminat, tapi kan ternyata tidak semua diterima. Jadi ya jangan terlalu kecewa ya. Tidak usah istilahnya tidak usah terlalu berlebihan dalam mensikapi kebijakan dari masing-masing prodi. Kalau kebijakan di perguruan tinggi itu biasanya pasti akan mendorong untuk 20 SKS. Ya, di UNES itu juga sama sebenarnya. Tetapi di dalam eksekusinya itu kadang-kadang prodi itu punya pandangan berbeda. Ya, jadi harus Pak Soleh mengharapkan kalian maklum dengan hal-hal seperti itu. Alfia kalau hari ini tidak ke sekolah, terakhir ke sekolah hari apa ya? Hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu kemarin. Kamu di sekolah dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 11. Terus kamu ngapain saja itu? Pas hari Sabtu itu ada jam tambahan buat baca tulis untuk siswa-siswi yang belum baik dalam membaca dan menulis di kelas 2. Dan selama 1 jam, kita ambilnya itu 1 jam di awal, Pak. Jadi jam 7 sampai jam 8. Oh, begitu. Ya, setelah itu
jam 8 sampai jam 9 saya dan Helmi Casmi itu mengisi pelajaran bahasa Inggris di kelas 3 dengan memakai media pembelajaran yang kami buat. Oke. Sampai selesai ya? Ya, sampai pulangnya itu jam 9 siswanya. Berarti siswa SD ada mata pelajaran bahasa Inggris? Ada, Pak. Terus yang kamu ajarkan apa? Kemarin itu tentang vocab, kosakata seperti hewan dan juga benda-benda yang ada di sekitar, yang ada di kelas seperti meja, kursi, papan tulis dalam bahasa Inggris. Jadi kosakata ya. Dalam pertemuan kemarin itu ada berapa kosakata yang dikenalkan kepada siswa ya? Kemarin di kelas 3 itu 20 kosakata. Itu sesuai dengan RPP atau bagaimana, Mbak? Sesuai kurikulum atau bagaimana? Itu kami mengambilnya dari tingkatan kelas atas dan kelas bawah, Pak. Oh, gitu. Ya. Sempat dikonsultasikan dengan gurunya untuk materi itu? Untuk materi itu kemarin tuh belum, karena cuman koordinasi mau ngisi pelajaran ini ke guru bahasa Inggris dan juga guru kelasnya, Pak. Oke. Guru bahasa Inggrisnya siapa? Budita. Itu khusus untuk pelajaran bahasa Inggris atau bagaimana itu? Ya, khusus guru bahasa Inggris. Khusus guru bahasa Inggris, ya. Iya. Untuk yang berikutnya Mbak Hana ini. Mana Mbak Hana ini? Mbak Hana hadir? Hadir, Pak. Ya. Kamu terakhir ke kampus dari apa? Ke kampus. Ke kampus. Ke sekolah SD? Ke SD tadi, Pak. Terus kamu ngapain tadi? Tadi ya bantu Pak Raffi di kelas 3 mengajar Bahasa Indonesia sama PPKN. Oke. Kamu mengajar 2 mata pelajaran itu? Iya, Pak. Bantu mengajar. Ya. Terus bantu materinya tentang apa tadi? Materinya tadi ya Bahasa Indonesia itu menemukan arti kosakata baru, yang PPKN-nya itu membahas pengertian musyawarah. Betul, yang pertama berat-berat gitu. Itu kelas berapa tuh? Kelas 3. Terus yang kamu ajarkan apa tadi? Kan panjang itu, menemukan arti kosakata baru. Wujudnya apa yang kamu ajarkan? Tadi itu ada cerita, Pak. Ada cerita di situ. Ada apa? Kata-kata yang disuruh untuk mencocokkan di dalam cerita. Jadinya siswa diminta untuk mencari kata yang sesuai sama yang di LKS itu, Pak. Oh, gitu. Jadi bercerita, kemudian di dalam cerita itu ada kosakata yang siswa itu harus tahu itu maksudnya apa gitu ya. Maknanya apa gitu, Pak. Ya. Oke. Kelas 3 tadi ya. Jadi hari ini full 3. Di kelas 3 ya. Ya, kamu Pak. sudah pernah di kelas 6 belum? Sudah. Gurunya siapa kelas 6? Pak Sumani. Pak Sumani. Kalau kelas 5? Kelas 5 Bu Sinta. Kalau kelas 4? Kelas 4 Pak Faruk. Udah hafal kamu sama guru-gurunya? Alhamdulillah sudah, Pak. Ada yang masih bujang atau gimana? Atau sudah berkeluarga semua? Belum tahu kalau itu, Pak. Kayaknya masih ada yang belum menikah. Kamu ya jeli untuk urusan seperti itu ya. Berikutnya, tadi yang belum saya tanya siapa ini? Namanya sudah semua ini. Berarti untuk minggu ini kalian untuk kegiatan di sekolah lancar-lancar saja ya, tidak ada problem. Ada masalah enggak selama 1 minggu ini? Itu kan hanya simpulan Pak Soleh berdasarkan cerita kalian. Kira-kira ada problem enggak selama 1 minggu ini?
Halo, Risma mana Risma? Iya, Pak. Ada enggak masalah selama 1 minggu ini? Masalah yang berkaitan tentang siswanya atau Ya, di sekolah tadi selama pembelajaran dalam 1 minggu ini. iya, itu Pak, yang saya temukan itu pas jam tambahan kelas 1 waktu hari Jumat, itu kan memang siswanya kelas 1, jadi kayak waktu kita mengajarkan membaca dan menulis jam tambahan itu ada beberapa siswa yang kayak nggak fokus gitu loh Pak. Mereka nggak memperhatikan kami, justru kayak sibuk main sendiri, ada yang lihat-lihat keluar kelas gitu. Oh begitu. Kamu sakit hati ya kalau lihat seperti itu? Enggak Pak, saya memaklumi karena kan memang usia mereka masih belia ya Pak ya, jadi ya masih hampir sama dengan usia masih kayak anak TK gitulah Pak, usia 7 tahun gitu kan. Ya, berarti kamu harus memahami karakteristik anak-anak usia kelas awal. Rifkiana ada problem enggak selama 1 minggu ini? Ada Pak. Apa? Sama untuk kelas tambahan di kelas 3 dan 4 itu kan seharusnya diganti ya Pak, diganti jam kedua jam 8 sampai jam 9. Nah itu kepotong sama istirahat Pak. Jadi seharusnya itu kan tidak ada istirahat, tapi ada guru kelas yang memberi waktu istirahat itu, itu kepotong banyak untuk istirahat Pak. Jadinya pembelajarannya itu enggak 1 jam, tapi sekitar 25 menitan gitu Pak. Jadi ya sangat kurang gitu. Untuk tadi di kelas 6 itu anaknya itu masih suka lari-larian gitu Pak. Masih kayak ada kayak kelas 1 gitu Pak. Ada yang suka ngebantah gurunya gitu. Tadi ada yang berantem. Yang ngerti bantah tuh. Oh yang kelas 6 tadi ya? Iya, kelas 6, Pak. Oh iya. Oke. Berarti kalian sudah semakin semakin memahami karakteristik anak-anak kita. Untuk kegiatan yang kalian tulis di logbook, jangan lupa seperti yang tadi Pak Soleh menanyakan, misalnya materi bahasa Indonesia yang diajarkan hari ini apa, mengajarkan kosakata baru. Nah, itu harus disampaikan dalam ketika menyusun logbook. Jadi kemampuan untuk mengidentifikasi aktivitas kalian itu sangat penting ya, sangat penting untuk memperkaya laporan yang kalian buat. Tuh. Terus kemudian selama di sekolah untuk protokol kesehatan sekolah bagaimana? Apakah los-losan, tidak perlu pakai masker, tidak perlu pakai, atau bagaimana? Coba ada yang bisa menginformasikan ke Pak Soleh. Kita masih punya waktu 5 menit nih. Halo? Ini kok pada masak ya? Atau sedang melaksanakan sholat berjamaah? Mana ini Helmi nih? Ya, halo Pak. Coba kamu tuh ceritakan tadi. Pak Soleh tadi menanyakan apa coba? Yang terakhir tadi. Halo, gimana Pak? Halo. Iya, tadi Pak Soleh menyampaikan apa yang terakhir? Menanyakan tentang apa? Walau malah di off mic. Coba Median, mana Median? Iya Pak. Yang terakhir tadi Pak Soleh menyampaikan apa ya? Menanyakan tentang apa ya? Itu penerapan prokes di sekolah. Gimana? Ya sejauh ini ya aman Pak, tapi kadang ya namanya ada yang masih kecil gitu kan, kadang kelas 1 kadang kalau kayak dia
merasa ngap gitu paling dibuka. Terus kadang lupa. Kalau gurunya bagaimana? Nggak ada yang pakai ya? Gurunya pakai masker. Kalau yang mahasiswanya pakai? Pakai masker, selalu pakai masker, Pak. Yang benar, rasa ngapusi. Ya, iya Pak. Kalau mahasiswa sama gurunya selalu pakai masker. Oh gitu. Kalian kalau istirahat di situ minum di mana? Minum, Kak, itu kadang kita buat teh sendiri, Pak. Di tempat sana ada tempatnya? Iya, yang di bawah tangga itu di dapur kecil. Terus bawa gula sendiri atau dari sana yang menyediakan? Dari sana ada, Pak. Oh, kalian nggak ada inisiatif bikin gula, bawa gula sekilo gitu enggak? Ya perlulah sekali-sekali bawa teh, bawa gula kan, bisa untuk berhari-hari, ya. Oke, tuh terus kemudian di bagian akhir Pak Soleh ingin menyampaikan bahwa untuk laporan, jangan lupa untuk laporan selalu dipersiapkan ya. Saya akan memperlihatkan sedikit ya. Akan share screen sebentar. Tentang kondisi ini Rifkiana ada ya, Rifkiana ya. Apakah sudah? Ini terakhir tanggal berapa ini? Tanggal 2 ya. Laporannya, belum, yang terakhir belum ada lagi. Kemudian kita lihat, saya akan random saja. Hana, coba Hana. Ini terakhir tanggal 1 ya. Laporan yang terakhir belum. Kemudian Pak Soleh ingin cek lagi ke Helmi. Coba Helmi terakhir tanggal berapa? Terakhir tanggal 2. Oke, berarti untuk logbook rata-rata itu terakhir tanggal 2. Ya, coba saya akan cek satu lagi. Risma ya, Risma. Wah, ini baru tadi ya. Oh, ini 2 ini. Ya. Isinya kapan nih? Kok baru muncul tiba-tiba ini? Ya, nanti Pak Soleh setujui. Ya, ini tentang progres logbook yang sudah kalian susun, dan mudah-mudahan untuk setelah kalian mendapatkan bantuan yang telah cair, itu semangatnya seger kembali. Kemarin kan itu kan sempat glokro ya, iki tenan pura tuh iki korak cair-cair. Nah ini sekarang kalian sudah mendapatkan sudah cair ya, mudah-mudahan glokronya itu berganti dengan semangat. Sebentar saya mau ambil kamera dulu untuk foto. Via screenshot, Vi. Coba untuk videonya dinyalakan. Nah, biar kelihatan kalian itu sedang di mana sebenarnya, di rumah atau di tempat hiburan atau di mana, mentang-mentang sudah terima transferan terus kemudian main-main. Ini siapa ini Median malah kemana ini Median ini? Cari kerudung, Pak. Ini sudah saling berkunjung belum sih kalian itu? Berkunjung kemana, Pak? Ya, ke rumah teman lah, satu tim ini. Sudah pernah ke rumah Median. Siapa yang sudah pernah ke tempatnya Median? Alvia? Semuanya, Pak. Buat semuanya. Pembelajarannya. Ya, pokoknya itu tadi. Jadi Pak Soleh tetap menyampaikan kalian jaga kekompakan ya, persaudaraan di antara kalian. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Oke, mari kita akhiri kegiatan sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Pak Soleh cukup sekian, kurang lebihnya Pak Soleh mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya, ini pintunya saya tutup ya.